Pernah dengar soal saham IPO? Buat sebagian orang, ini tuh tiket emas. Tapi buat yang lain, wah, bisa jadi jalan tol menuju bencana finansial. Di satu sisi, ada yang namanya auto reject atas atau ARA, yang bisa bikin duit kamu berlipat ganda cuma dalam hitungan hari. Tapi di sisi lain, ada juga auto reject bawah atau ARB, yang bisa ngunci duit kamu dalam kerugian yang berjilid-jilid. Nah, pertanyaannya buat kita semua simpel banget. Pas kita ikutan beli saham yang baru aja listing di bursa, kita ini sebenarnya lagi beli tiket buat jadi sultan atau justru lagi gali kuburan finansial sendiri alias boncos? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Ini dia, dua wajah ekstrim dari pasar IPO di Indonesia. Kiri, roket keuntungan yang bisa terbang ratusan persen. Kanan, jurang kerugian sampai harganya mentok digocap, ya 50 perak, dan nggak bisa dijual sama sekali. Gila kan? Dan dua-duanya ini beneran terjadi. Oke, kita mulai dari skenario yang paling horor dulu ya. Namanya jebakan ARB berjilid-jilid. Coba deh, kamu bayangin, kamu punya saham, harganya turun tiap hari, dan kamu sama sekali nggak bisa jual, nggak bisa keluar. Serem. Dan ini tuh bukan cuma omong kosong. Lihat aja data nyatanya. Saham dengan kode PAD, Bebes, Zata, ini kena ARB puluhan kali berturut-turut. Lihat penurunannya, ada yang anjlok lebih dari 90%. Ini benar-benar jadi kuburan massal buat para investor retail. Dan inilah juaranya. Saham Pada berhasil mencatatkan rekor ARB beruntun sebanyak 33 kali. 33 hari berturut-turut minus dan nggak bisa dijual. Coba bayangin stresnya investor yang kejebak di situ. Nah, ini dia masalah utamanya. Waktu ALB berjilid ini kejadian, antrian beli itu kosong melompong, nggak ada yang mau nampung. Jadi mustahil buat kita, investor retail, buat cut loss atau jual rugi buat nyelamatin sisa modal. Kamu cuma bisa pasrah, nontonin nilai investasi kamu nguap setiap hari. Terus kok bisa separah itu sih? Jawabannya ada di aturan yang aneh selama pandemi, namanya jebakan likuiditas. Gini, bursa bikin aturan, saham boleh naik sampai 35%, tapi kalau turun cuma boleh 7%. Niatnya sih baik, biar nggak panik. Tapi efek sampingnya, harga saham yang harusnya langsung anjlok, malah turunnya nyicil 7% tiap hari. Hasilnya, semua orang kejebak, nggak ada jalan keluar. Oke, cukup dulu cerita horornya. Sekarang kita pindah ke sisi seberangnya, ke skenario impian semua trader, roket ARA, yang bisa ngasih cuan ratusan persen cuma dalam beberapa hari aja. Kekuatan utama di balik roket ini adalah yang namanya pertumbuhan eksponensial. Gampangnya gini, untung hari ini jadi modal buat untung yang lebih besar besok. Kayak bola salju aja, makin lama menggelinding, makin gede ukurannya. Lihat deh, betapa gilanya ini. Dengan batas ARA 25%, hari pertama naik 25%. Hari kedua, naik lagi 25% dari harga yang udah naik kemarin. Lihat hasilnya, cuma dalam 5 hari, modal kamu bisa jadi 3 kali lipat. Plus 203%. Pantes aja, semua orang jadi FOMO alias takut ketinggalan kereta cuan. Dan ini beneran terjadi loh. Coba ingat-ingat nama ini. UVCR, RLCO, DCIE. Mereka ini legenda ARA, berhasil naik belasan kali non-stop setelah IPO. Merekalah yang melahirkan para sultan-sultan dadakan di bursa saham kita. Apa sih yang bikin roket ini terbang? Salah satunya permintaan yang gila-gilaan. Contohnya saham RLCO. Waktu IPO, saham ini kelebihan permintaan atau oversubscribed sampai 948 kali lipat. Bayangin, barangnya cuma ada satu, tapi yang antri mau beli ada hampir 1.000 orang. Ya otomatis harganya kekunci di atas terus. Faktor lainnya, nama besar, sentimen. Saham CDIA ini contoh yang sempurna. Saham ini terafiliasi sama grup konglomerat Prajogo Pangestu. Cuma gara-gara nama itu, pasar langsung percaya. Hasilnya, 11 kali ARA berturut-turut. Orang beli bukan karena lihat laporan keuangannya, tapi karena lihat siapa yang ada di baliknya. Nah pertanyaannya sekarang, apa ini semua murni untung-untungan? Apa sebuah saham bisa jadi roket atau malah jadi rongsokan itu cuma soal nasib? Atau jangan-jangan ada dalang yang narik tali di belakang layar? Jawabannya, tentu ada. Kenalin, inilah sang dalang, penjamin emisi atau biasa disebut underwriter. Mereka ini perusahaan sekuritas yang ngebantuin perusahaan buat IPO. Tugas mereka bukan cuma nentuin harga, tapi yang paling penting, kepada siapa saham itu dibagi-bagikan. Dan keputusan inilah yang seringkali menentukan takdir sebuah saham. Coba kita lihat contoh The Dream Team, ini daftar underwriter buat IPO CDIA yang sukses luar biasa itu. Isinya nama-nama besar semua, Henan Putirai, Trimega, OCBC, BNI Sekuritas. Mereka ini sekuritas kakap yang punya akses ke investor-investor institusi besar.
Sekarang, kita bandingin sama tim Boncos. Ini daftar underwriter buat saham BMBL dan Seoul, dua-duanya hancur lebur kena ARB 10 kali. Namanya mungkin kurang familiar di telinga kita kan? Nah, udah mulai kelihatan polanya? Jadi kenapa sih underwriter ini penting banget? Gini deh, underwriter yang kakap itu ngasih jatah sahamnya ke pemain besar kayak dana pensiun. Mereka ini investor jangka panjang, kayak pondasi beton yang kokoh. Sebaliknya, underwriter yang lebih kecil seringnya nyebar saham ke ribuan investor retail kayak kita. Nah, kita ini jujur aja, gampang panik. Harga goyang dikit, langsung jual. Akibatnya ya gitu, harga ambruk berjamaah. Oke, setelah ngelihat dua sisi ekstrim ini dan tahu siapa pemain kuncinya, sekarang kita tarik kesimpulan. Gimana caranya kita bisa main cerdas di dunia IPO yang liar ini? Oke, ini rangkuman main cerdasnya. 1. Ingat, ARB berjilid itu bukan nasib sial, tapi jebakan dari aturan. 2. ARA itu bukan sihir, tapi efek dari euforia dan kelangkaan barang. 3. Dan ini yang paling penting, underwriter itu adalah sang penentu. Mereka itu sutradaranya. Dan yang terakhir, jangan cuma ikut-ikutan alias FOMO. Kenali dulu siapa dalang di balik setiap IPO. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah tahu rahasia dapur ini, apa strategi kamu buat ngadepin saham IPO berikutnya? Bakal lebih teliti lihat siapa underwriternya, atau tetap hajar kanan aja? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, kita diskusi di sana.